Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat iradah inayah dan hidayah Allah, berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tema hari ini adalah bersyukur ketika dikritik. Kalau ada orang yang mengkritik, kita biasanya akan langsung melihat wajah orang tersebut layaknya wajah yang menyebalkan. Bahkan belum apa-apa bisa jadi hati kita sudah terasa sesak. Misalkan seorang rekan mengatakan, "Kang, nanti malam kita ketemuan ya, saya mau ngasih kritik." Maka kita berusaha sekuat tenaga agar malam itu tidak bertemu. Memang kritik atau masukan itu ada 4 jenis, yaitu pertama, kritiknya atau isinya benar dan caranya bagus. Ini yang paling baik. Contohnya, "Kang, maaf ya, setelah saya simak ceramah Akang, entah bagaimana saya merasa ada kesan riya dan sombongnya, serta banyak gurauan yang tidak bermanfaat. Kalau bisa, tolong direnungkan, Kang. Mungkin masukan saya tidak benar, tetapi itu yang saya rasakan." Penyampaian kritiknya manis kalau yang begini. Kedua, kritiknya benar, tetapi caranya tidak enak. Contohnya, Ustadz, pakai otak tuh, masa ceramahnya itu lagi. Bosan dong. Kalau nggak punya ide baru, berhenti aja dulu. Coba tanya yang lain. Semuanya juga bosan ngomongnya itu terus. Pokoknya sudah muak saya lihat Ustadz. Cara ini memang tidak enak. Tapi kalau kita mau bertafakur, boleh jadi kritiknya benar. Ketiga, caranya baik tetapi isinya salah. Misalnya, "Maaf Ustadz, tadi waktu ngaji saya kehilangan dompet. Saya lihat tadi Ustadz megang-megang dompet. Saya tidak menuduh Ustadz maling, tetapi kalau bisa tolong kembalikan." Kritik semacam ini caranya memang sopan, tapi isinya menyangka kita copet. Adapun yang keempat, isi dan caranya sama-sama tidak benar. Ya, kalau mau contohnya kita buat dalam hati dan ditujukan kepada diri kita sendiri. Semua bentuk kritik tersebut, bahkan yang isi dan caranya tidak benar sekalipun, sebetulnya tidak berbahaya bagi kita. Hal yang berbahaya adalah kalau kita salah dalam menyikapinya. Kritik itu bagaimanapun pasti bermanfaat kalau kita mau mengemasnya dengan baik dan benar. Kita sudah sepakat bahwa yang menjadi masalah bukan soal, tetapi sikap kita terhadap soal tersebut. Orang tidak lulus ujian bukan karena soalnya, tetapi karena salah jawabannya. Tidak semua orang sanggup untuk jujur kepada dirinya sendiri. Kita memerlukan orang lain yang membantu syariatnya supaya kita tahu apa kekurangan diri kita dan untuk diperbaiki. Kekurangan atau keburukan itulah bahaya terbesar dalam hidup kita. Tidak ada yang akan mencelakakan kita selain dosa atau penyakit kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus mengawalinya dengan tekad. Tiada yang paling penting dalam hidup kecuali saya harus tahu kekurangan diri dan harus segera memperbaikinya. Mengetahui kekurangan dan segera memperbaikinya adalah keberuntungan saya. Itulah rezeki saya. Terlepas dari siapapun dan bagaimanapun cara dia memberitahu, semoga dengan segera memperbaiki diri, hidup saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pergi ke dokter, kita akan diberitahu oleh dokter apa obat untuk sakit kita dan akan diobati. Sebanyak apapun tenaga yang harus keluar dan berapapun uang yang dibutuhkan, kita akan mengupayakan untuk mencarinya. Nah, orang yang mengkritik kita itu seperti dokter yang mengobati. Kita tidak perlu takut kepadanya. Layaknya kepada dokter, kita pun tidak perlu dikritik karena kritik itu bukan bahaya. Sebaliknya, kita dengarkan dan ucapkan terima kasih kepada dia yang sudah bersusah payah memberitahu penyakit kita. Seharusnya kita segera memperbaiki diri dan bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan orang untuk mengkritik kita.
Jawaban terbaik terhadap kritik adalah gigih memperbaiki diri, bukannya sibuk berdalih untuk membela diri. Pemirsa, jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.